Sonora FM, part of KG Radio Network. 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora. Gimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk tetap menaati protokol kesehatan COVID-19 dimanapun Anda berada. Pagi hari ini di Sonora Hit Special 12 tahun Sonora FM Semarang, 49 tahun Sonora Network, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Ada yang berbeda karena pagi hari ini saya mau ngobrol nih dengan Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro, Ibu Dr. Susi Herawati MK. Selamat pagi, Bu Susi. Pagi, Mbak. Semangat Ibu, selalu. Iya, semangat juga untuk Ibu. Ibu bisa mendengar suara saya secara jelas ya, Bu? Bisa, Mbak. Oke. Ibu gimana kabarnya di pagi hari ini, Bu? Semangat, cerah, luar biasa. Oke, saya kalau ngelihat Bu Susi ini selalu semangat karena kalau lihat di Instagram Ibu pribadi nih Bu, Ibu selalu semangat untuk mengerjakan segala sesuatunya meskipun di tengah pandemi COVID-19 dan saya yakin di tengah pressure dari masyarakat menjadi pimpinan utama dari RSUD KRMT Wongsonegoro ya Bu ya. Bu, kita mau ngobrol nih Bu di pagi hari ini kan Bu Susi ini juga sebagai dokter gitu ya Bu. Pertanyaan pertama saya nih Bu, Ibu sebetulnya menangani pasien COVID-19 berhadapan langsung Bu hampir setiap hari, plus berhadapan juga dengan masyarakat Kota Semarang. Nggak takut Bu ketularan COVID-19? Ya, sebagai manusia biasa, ya mesti takut. Tetapi kita ini kan sudah mengakan sumpah, kemudian sudah memang tekad kita menjadi seorang dokter yang memang menolong pasien apapun penyakitnya. Dan kali ini kita menjadi pelaku sejarah bahwa kita bisa menangani COVID. Oke, baik Bu. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya Bu, emang Rumah Sakit Wongsonegoro ini kan menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 nih Bu di Kota Semarang gitu. Dan jumlah pasien yang ditangani pun juga banyak gitu ya Bu ya. Kalau kira-kira sendiri nih Bu, rata-rata setiap hari itu ada berapa pasien Bu yang datang ke Wongsonegoro terkait dengan COVID-19 ya Bu? Ya, ini yang luar biasa dari COVID ini. Gimana, COVID Bu? ini seperti puting beliung, Mbak. Oh. Datangnya wush, kemudian lelangnya pun wush, juga hilang. Jadi di medio bulan Juni-Juli kami sangat tinggi. Bahkan kami pernah merawat sampai 528, di mana sebenarnya kapasitas tempat tidur kami itu hanya 457. Sehingga sesuai dengan instruksi Bapak Menteri, IGD kami kita gunakan sebagai rawat inap juga. Nah itu. Nah kemudian untuk saat ini kita hanya punya 20 pasien. Jadi kan turunnya luar biasa ya Bu? Turunnya luar biasa. Ya. Dari jadi 500 dari 500 sekarang hari ini hanya 20, itu pun 15 yang di ruang rawat inap isolasi dan 5 di ICU. Baik, jadi turunnya luar biasa ya Bu, dari 528 sampai ke sekarang 20 sekian, 20 pas ya Bu ya? Ya, jadi turunnya itu tidak pelan-pelan gitu, enggak langsung. Oh, baik. Kan, seperti kita ketahui, sebenarnya penyakit ini kan self-limiting disease ya, karena virus. Betul. Nah, kemudian dengan daya tahan tubuh yang bagus, kemudian masyarakatnya juga prokes, pasti ini akan bisa kita jelang nih pandemi akan berlalu. Bu, ngobrolin seputar tadi Bu, yang 528 ya Bu ya, pada saat itu kan itu kan pada saat itu di RSWN sendiri kan bednya juga kurang kan Bu berarti. Nah, kalau untuk tenaga kesehatannya gimana Bu? Wah ya ini, jadi kami Rumah Sakit pemerintah ya, tentunya representasi dari Bapak Wali Kota, kita harus melayani semua pasien-pasien yang ada, pasien yang datang ke kami. Dan untuk itu kami sebenarnya ada untuk perawat itu ada shift-shiftan ya, pagi, siang, malam.
kemudian juga ada jadwal turun jaga dan sebagainya. Nah, untuk bulan-bulan yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan kepada teman-teman, tidak usah turun jaga. Sampai seperti itu karena ya untuk merekrut itu kan tidak mudah juga ya. Betul, memang kami ada merekrut tapi kan perlu waktu. Nah, pasien itu kan nggak dibilangi, sebentar, saya rekrut tenaga nih, kan enggak. Jadi saya mohon teman-teman saya semuanya untuk berdedikasi, berintegritas bahwa kita adalah pelayan. Sudah lupa anukan dulu yang kebiasaan yang biasa. Ini sudah hal yang luar biasa. Jadi tidak bisa normal seperti yang lalu-lalu. Biasanya kan kalau jaga pagi, siang, malam, kemudian malam 2 kali, terus turun jaga istilahnya, jadi libur gitu. Ini sekarang enggak. Kemarin waktu itu enggak lah. Sekarang karena sudah turun, ya mereka boleh libur. Jadi kita harus berstrategi. Walaupun kita waktu itu bisa dibantu oleh institusi Poltekkes dari Surakarta, tetapi kan ini belum sebagai perawat yang perawat ya, masih mahasiswa. Jadi kan punya pendampingan. Kami juga dibantu oleh Poltekkes Surakarta mahasiswa semester terakhir. Baik, berarti dari sisi tenaga kesehatan sendiri di Wongsonegoro luar biasa capeknya ya Bu. Saya membayangkan Bu, karena makanya, betul. Karena makanya pada kami saat juga itu, tenda. Oh iya bener Bu, yang di depan itu ya Bu ya. Kami di belakang tendanya. Jadi kalau di depan tentu akan mengganggu akses IGD kami ya. Jadi terus kemudian ini kita ada di belakang karena tenda kami adalah kita peruntukkan untuk tenaga kesehatan supaya mereka nggak usah pulang. Oh baik. Mereka di situ, terus kemudian tidak capek ya, pasti capek, tetapi mengurangi dari kecapeannya. Kalau mereka pulang kan perjalanan ya. Mohon maaf mungkin nanti akan tertular dari yang perjalanan dan sebagainya. Tapi kita meminimaliskan adanya penularan dan rasa capek. Tentunya tenda ini kita kita lengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Baik, berarti pada saat itu memang para tenaga medis di Wongsonegoro ini semuanya tidak boleh pulang. Itu selama berapa hari, Bu? Kurang lebih. Ini ya, ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, tergantung mereka aja. Jadi kita luas. Jadi begini, kita kan, saya sampaikan teman-teman, bekerja tidak dalam tekanan, bekerja dalam sukacita. Ya. Karena dengan sukacita akan menghasilkan hal yang luar biasa. Betul sekali Bu, karena dengan sukacita juga jadi bekerjanya dari dalam hati, bisa melayani pasien dengan sepenuh hati betul. Ya Bu ya. Ya, nanti Bu, kalau kita tekan kamu harus gini, pasti dia akan terpaksa ya. Tapi kalau dengan sukacita, oh iya Bu, saya pulang saya ini. Nah, jadi happy gitu ya Bu ya bekerjanya, meskipun situasinya nggak happy sih, saya yakin pada saat itu. Ya kita happy. Iya, karena pada saat itu Bu, saya juga mengalami. Saya ada satu malam datang ke rumah sakit Wongsonegoro karena memang ada keluarga juga gitu ya Bu yang terpapar COVID. Saya melihat Bu dengan mata kepala saya sendiri, itu pasien itu berdatangan terus-menerus Bu. Itu ada juga yang dari luar kota Semarang. Bahkan keluarganya sampai nunggu Bu, nunggu di depan gitu. Padahal pasien ini karena mungkin pada saat itu penuh bednya, jadi duduk di kursi roda. Nah, melihat hal seperti itu Bu, apakah di rumah sakit Wongsonegoro pada saat itu ada nggak sih Bu kayak tragedi mungkin ada hanya tersisa 1 tabung oksigen atau 2 tabung oksigen tapi yang harus diberikan oksigen ini banyak. Ada nggak Bu pada saat itu cerita-cerita seperti itu? Ya, masalah dari kursi roda dulu ya. Iya, boleh silakan Bu. Itu benar. Kita melihat rombongan kursi roda dan kalau sebentar 1 jam 2 jam nggak masalah. Tetapi kalau sampai lama itu kan jadi masalah. Jadi kami ini selalu di bulan Mei, Juni, Juli ini semua 24 jam. Jadi saya selalu memantau juga. Jadi diinfokan dari kepala ruangnya yang di IGD ditunjukkan fotonya gini. Saya pikir berarti sebentar. Ini tadi saya sampaikan di tenda kita kan ada untuk para petugas kesehatan. Iya, Bu. Sampai bednya yang bed di tenda itu saya minta untuk dikirim ke IGD. Jadi mereka pakai spring bed. Itu yang kami lakukan. Jadi kenyamanan dan keinian dari pasien kami nomor satukan. Karena apa? COVID ini kan butuh ketenangan, tidak boleh cemas. Nah, kalau pasien dan keluarganya cemas, semakin turun saturasi semakin berat.
Jadi kita tenangkan bagaimana, makanya bed-bed yang dulu yang di aset yang sudah kita ini kan kita Dikeluarin kita gunakan semua. ya, tapi ya memang Bandung Bondowoso ya. Jadi mereka cleaning service-nya kita ini kan untuk membersihkan karena kan juga kotor ya. Ini kita tidak mengenal jam kalau di rumah sakit. Jadi tidak ada jam kerja. Semua dalam 24 jam adalah jam kerja. Sehingga pasien dan keluarga bisa, kalau keluarganya itu kan melihat dari keluarganya yang sakit itu dengan kursi roda kan mesti WA saya terus nih. Iya, Bu, benar. Seperti itu. Nah, ini supaya menenangkan. Kalau dengan tidak tenang mereka semakin stres, semakin menurunkan imunitasnya itu. Jadi itu juga saya perhatikan. Terus kemudian yang tadi oksigen ya. Iya, benar, Bu. Ya, untuk oksigen alhamdulillah ya, puji Tuhan kami ini sebenarnya punya stok yang cukup. Karena kami mempunyai tabung yang kerjasama dengan Samator tuh ada yang isi 10.000 meter kubik atau 10 ton. Kemudian ada 2 tabung masing-masing 4,5 ton atau 4.500 meter kubik 2 kali, berarti 19 ton untuk ketersediaan di rumah sakit. Dan kami adalah oksigennya kami sentral. Oh, Jadi baik. oksigen yang itu hanya diperuntukkan pada waktu transport. Transport kan nggak mungkin sentral ya. Jadi Iya. untuk transport misalnya dari IGD ke ruangan, nah itu digunakan. Namun demikian karena oksigen sentral yang di IGD juga terbatas, makanya kita juga menggunakan tabung-tabung sehingga tabung-tabung simpanan ini bisa digunakan. Jadi di Tuhan kemarin kita tidak yang deg-degan kami kalau pasien tidak. Oh, baik. Kami sampaikan teman-teman, walaupun kita misalnya, aduh ini sudah mepet, misalnya sudah titit, wah kita yang sibuk biar kita, jangan pasien tidak boleh sibuk, karena apa nanti kalau dia stres semakin berat. Itu saya sampaikan ke teman-teman perawat maupun dokter, jangan disampaikan bahwa kita oksigen kurang atau apa enggak, tapi bagaimana upaya kita. Nah, memang pada saat itu juga ada permasalahan ya, kan seluruh Indonesia butuh oksigen tuh. Iya, Ya. betul, Bu. Kemudian transportnya pun juga mungkin terbatas sehingga waktu itu saya sewa tangki sendiri sehingga kami baik. Jadi Rumah Sakit Wongsonegoro ini sudah prepare for bad situation ya, Bu. Kayaknya sudah menduga, Ibu sendiri udah menduga ini kayaknya bakalan ada lonjakan yang luar biasa gitu ya. Jadi sudah di-prepare terlebih dahulu. Bu, tapi sebenarnya kalau di RSWN sendiri, Bu, itu untuk ruangan yang COVID, yang ruangan isolasi COVID dengan ICU itu sebetulnya normalnya ya, Bu, itu ada berapa ruang sih, Bu, yang dibuka? Normalnya, biar yang tidak ada kasus yang ini. Sebenarnya kalau yang di awal itu kami hanya ruang Arjuna 1 dan Arjuna 2, terus kemudian ada kita ICU ya. Nah, tapi itu di awal. Kemudian setelah kita berpikir bahwa kita harus punya gedung PII, jadi gedung untuk penyakit emerging untuk seperti COVID ini, sehingga untuk saat ini kami mendedikasikan ada gedung Nakula yang lantai 4. Itu lantai 1 kita gunakan untuk ICU, lantai 2, 3, 4 adalah untuk pasien isolasi COVID. Oke, baik. Untuk ICU kami saat ini yang kami sediakan ada 24 khususnya yang untuk isolasi, ICU isolasi. Kemudian untuk bednya 3 kali 24, berarti ada 72 tempat tidur yang untuk COVID. Itu yang untuk tidak ada masalah apa-apa ya. Tapi kalau yang kemarin itu semua ruangan kita gunakan, terus kemudian ICU kita kembangkan untuk ICU isolasi itu sejumlah 51 ruangan bed ya. Jadi tambahannya banyak ya, Bu? Tambahannya banyak ya. Iya. Banyak. Tapi ini kita sudah mengurang lagi karena pasiennya sudah nggak ada. Iya, jangan Bu, jangan tambah lagi, Bu. Ya, benar, makanya ya. Dan saat ini kita sedang mensterilkan, membuat steril ruangan-ruangan yang seperti itu. Iya, Bu,
Kemarin itu pada saat lonjakan kasus COVID-19 kan tadi Ibu sempat cerita ya Bu, kalau misalnya nakesnya itu beristirahat aja di situ, tidak bertemu dengan keluarga. Ada nggak sih Bu kayak yang curhat ke Ibu, Bu, saya tuh udah pengen banget Ibu pulang, tapi situasinya belum memungkinkan, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya Ibu mendapatkan curhatan seperti itu, biasanya responnya seperti apa Bu yang dikasihkan ke teman-teman nakes? Ya, jadi seperti di awal kami kan tidak ada suatu keterpaksaan. Jadi kita sampaikan bahwa kenapa sih kita memberi fasilitas tempat tidur ada di rumah sakit, tuh supaya begini-begini. Jadi hal-hal yang tadi itu tidak terjadi. Kalau dulu di awal waktu kami pertama melayani COVID di bulan Maret, itu ada perawat kami yang kan kos mereka tidak diterima sama ibu kosnya, ya itu. Oh, Karena oke. kemudian kita buat ada khusus asrama lagi, akhirnya kita buat asrama. Tapi yang saat ini sudah tidak ada permasalahan hal-hal. Oke, Bu, kemarin itu pada saat situasi lonjakan COVID-19 ya, Bu, itu kan memang situasi yang tidak diharapkan dan datang secara tiba-tiba gitu ya, Bu. Tapi saya lihat dari Rumah Sakit Wongsonegoro sendiri ternyata juga ada kegiatan lain yang dilakukan, seperti kegiatan charity untuk para putra-putri yang yatim piatu akibat COVID-19. Nah, apa sebetulnya yang mendasari hal tersebut, Bu? Di tengah situasi di dalam rumah sakit aja ini sedang genting banget gitu, ngurusin pasien yang tiap hari datang dan jumlahnya tidak sedikit. Ya, di kita itu kan ada yang namanya manajemen, ada yang fungsional. Jadi yang fungsional adalah fokus bagaimana melayani ini. Nah, yang manajemen kan nggak ikut intubasi, nggak ikut itu. Jadi ini kita berpikir secara rasional bahwa dengan adanya PPKM gitu kemarin, kemudian tentunya pembatasan mereka untuk bekerja, kemudian dengan kasus kematian yang cukup tinggi di mana yang meninggal ini masih mempunyai anak-anak kecil. Nah, ini menjadi pemikiran kita sehingga mohon maaf kami sampaikan kalau di rumah sakit itu kan kami dapat insentif ya yang untuk perawat, untuk dokter dan gaji kita sebagai tenaga rumah sakit PNS maupun BLUD itu kan gajian terus. Nah, kita sampaikan ke teman-teman, ayo kita mungkin sebagian karena kita kan saudara sedulur semua sekota Semarang ini, bagaimana kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, Bu, pada saat itu bagi ke beberapa tempat kan, Bu, itu total ada berapa paket, Bu, yang dibagi, Bu? Ya, 1.000 lebih ya. Kalau terbanyak kemarin itu kita di Semarang Utara ya. Bulu tuh mana? Di Kemijen ya. Kemijen itu Semarang Utara ya. Semarang Timur. Tanjung Mas. Tanjung Mas, sorry. Iya. Kami kemarin tuh memang ke daerah-daerah yang kita melihat perekonomian ya, kayak Kemijen, terus kemudian Kalialang itu kan banyak, memang tanahnya luas ya, tetapi ternyata mereka rumahnya kecil-kecil dan kemarin ada yang saya tanya, bekerja apa? Tukang becak. Saya terkejut, tukang becak, ini kan jalannya naik dan sebagainya ya, ternyata dia menitipkan becaknya di satu tempat terus kemudian bekerja. Terus kemudian yang di Mangkang juga. Nah, Mangkang ini Kampung Bari kita lihat mereka banyak yang melaut dan sebagainya. Kemudian kita tanya juga pada keluarga, bapaknya mana? Gitu kan, kita sapa. Bu, melaut. Terus apa yang kepiting. Wah, kepiting luar biasa ya ini. Terus ibu dapat berapa? Kalau ya 25. Kaget saya. Aduh, kepiting mahal kok dapatnya. Iya. Itu terus kemudian juga ada yang di PHK. Nah, ada yang di PHK ini beri modal, bantuan modal kemarin ada beberapa, kita beri 1 juta per ininya. Terus kemudian untuk anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya karena kasus COVID, kita beri bantuan 500 selain juga sembako. Kemudian kita juga kita memahami ya, mereka itu kan ekonomi sedang resesi nih. Ya, padahal juga ada yang penjual dan sebagainya, dan anak-anak mungkin sudah jarang sekali jajan.
Nah, makanya Iya. kemarin yang ada di fasilitas itu yang ada jajanan kita borong dan masyarakat boleh beli tanpa bayar. Nah, ini Oke, kemarin kita jadi juga di pasarnya mhm. apa namanya supaya yang jualan itu tidak sepi terus. Iya. Kita borong semuanya, terus masyarakatnya boleh belanja gitu. Terus ada juga yang penjual soto, kemudian penjual mie ayam, ada juga penjual apa? Ya ini memang realita ya. Ada ayam yang hanya tulang-tulang itu loh Mbak. Itu Iya, juga iya, ada. Bu. Tadi ayam judulnya saya juga keren tadi ayam walaupun tulang saya Iya. gitu aja. Sangat sangat menyentuh Tulang ya. ayam Tapi ya, Bu, inilah ya. Iya. tapi inilah keluarga kita, saudara kita. Jadi itu yang harus diinikan. Kemudian waktu kita ke Belulor, Mhm. eh, kita kan ada tukang sampah, kemudian tukang parkir. Nah, tukang parkir kan juga berkurang nih karena yang datang kan juga sedikit. Nah, itu juga Iya. kita perhatikan. Itu Oke. apa? Jadi perhatian kita juga. Oke, baik. Jadi, Ibu sendiri juga sudah turun langsung ya, Bu, melihat di Ya. lapangan dampak dari adanya pandemi COVID-19 Hmm. ini. Bu, kalau kita ngobrolin masalah dampak ya, Bu, salah satu dampaknya yang sangat terlihat sekali adalah orang jadi takut ke rumah sakit, Bu. To be honest, itu nggak bisa dibohongin, Bu. Orang jadi takut ke rumah sakit, terus habis itu kalau ke rumah sakit nanti takut ketularan gitu ya. Padahal membutuhkan untuk datang ke rumah sakit, entah itu hanya kontrol atau mungkin atau ada kegiatan fisioterapi dan lain sebagainya gitu ya, Bu. Nah, kalau pelayanan dari Rumah Sakit Wongsonegoro sendiri nih Bu, antara yang COVID dengan yang tidak COVID, pelayanan yang tidak COVID ini mungkin boleh dijelaskan Bu, supaya masyarakat juga nggak takut nih datang ke rumah sakit gitu Bu. Ya, ini yang menjadi permasalahan ya karena ketakutan sehingga tidak segera datang, yang terjadi adalah keterlambatan. Nah, Betul. ini saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, sedulur sekota Semarang bahwa kami di Rumah Sakit Wongsonegoro itu sudah ada zoning, Mbak. Jadi tidak akan ketemu antara pasien COVID dengan yang non COVID. Dan kita semua sudah juga bagaimana berstrategi supaya tidak berdekatan, yaitu dengan cara kami untuk pendaftaran kita online, jadi langsung by HP-nya itu, kemudian langsung juga sampai di situ langsung bisa ke klinik, jadi tidak ada menunggu di pendaftaran gitu, sudah tidak lagi, jadi supaya menghindari penularan dan percepatan pelayanan gitu. Jadi kita sudah membagi area, mana yang area tempat COVID dan mana yang tidak. Dan itu pun semuanya kami sudah ada SOP, setiap selesai pelayanan pasti kita sterilkan semua. Jadi tidak ada lagi misalnya nih OTG kan bisa saja ya. Nah ini tapi kita sterilkan sudah ada ini. Dan semuanya harus menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Dan diperiksa juga suhunya pada waktu masuk ke rumah sakit. Baik. Jadi jangan khawatir. Betul, jangan khawatir. Petugas-petugas kami secara rutin pun juga kami periksakan karena kami kebetulan mempunyai alat PCR sehingga petugas-petugas kami pun aman. Ya, jadi tidak usah khawatir dan takut. Ya, jadi masyarakat juga tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit ya, Bu. Takutnya sebetulnya masih awal-awal masih bisa untuk disembuhkan, tapi karena takut datang ke rumah sakit telat jadi malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan Bu. Nah, tadi Ibu sempat menyinggung juga Bu masalah PCR seperti itu ya Bu, terus masalah antigen juga mungkin itu sering ya Bu ya di Rumah Sakit Wongsonegoro. Kemarin pada saat ada kasus lonjakan Bu, itu sehari bisa menangani berapa Bu? Saya ngebayangin kayaknya bakalan banyak banget dan hektik banget gitu Bu. Betul. Jadi PCR kami kemarin tuh sampai 700 Pak. Karena selain kami per hari. Karena selain kami di sini, kami juga melayani dari rumah sakit lain. Jadi mereka mengirim sampelnya ke tempat kami. Karena butuh kecepatan ya. Kalau kami kan 7x24 jam PCR kita kerja terus. Oh baik, berarti nggak ada liburnya ya Bu ya? 7x24 jam?
Nggak ada di rumah sakit, nggak ada yang libur. Yang libur tuh saya, tapi di rumah ya kira-kira. Ya tetap kerja ya Kalau Bu. ini fungsional, ya ya. Apalagi nanti kalau ada yang WA, Bu Susi, keluarga saya ada yang di sini belum dapat ruangan. Waduh, gak jadi libur ya Bu ya. Ya benar. Ya itu. Oke, Bu, berarti kan memang situasi pandemi COVID-19 ini kan mengubah habit, tidak hanya habit dari masyarakat aja, tapi habitnya para nakes ini juga berubah gitu ya, Bu, terutama pada saat lonjakan kemarin gitu. Kalau saya berbicara kepada Ibu personal nih, Bu, sebagai Ibu Susi, ini kan juga sebagai ibu, sebagai nenek gitu ya, Bu. Apakah pada akhirnya keluarga ini menjadi nomor 2, Bu, setelah adanya pandemi COVID-19 ini? Karena sibuk, banyak yang harus diurusin. Ya itu otomatis ya, mau tidak mau karena kita harus profesional dan di mana kepentingannya dulu. Jadi seperti Sumpah Kita itu kan memang kepentingan negara menjadi nomor 1 daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Pribadi kan berarti keluarga. Tentunya dari keluarga juga harus dipahami karena memang karena kita ini sudah terbiasa ya, semua keluarga dokter, jadi tidak ada hal-hal yang merasa tertinggal karena sudah ya memang begitu dokter gitu. Jadi tetapi kembali lagi di mana sebagai abdi negara bahwa kepentingan negara dinomorsatukan. Jadi yang lain-lain ya tadi nomor 2 kan, tetapi tidak juga mengurangi perhatian, bisa by WA atau yang bersangkut anak-anak saya juga memahami, oh mama sibuk banget, jadi dia nggak minta sesuatu hal yang harus saya ada. Baik. Pengertian dari keluarga harus ada. Pengertian dari keluarga ya Bu ya, bahwa ini situasinya lagi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, jadi pekerjaannya juga berbeda. Bu, kalau stress healingnya Bu Susi sendiri seperti apa sih Bu? Karena kan kita tahu ya Bu, COVID ini kan juga orang nggak boleh stres-stres banget gitu, harus tetap happy supaya imunnya tetap baik. Nah, kalau stress healingnya Bu Susi seperti apa Bu? Tadi saya ulangi yang tadi peran keluarga ya. Saya sampaikan juga kepada teman-teman ya, pada teman-teman yang di rumah sakit, peran keluarga ini sangat-sangat membantu, mensupport. Jadi diharapkan keluarga juga ikut mendukung keprofesionalan teman-teman, itu yang jadi tidak ada masalah sehingga keluarga merasa tidak ditinggal, tapi karena ini ada tugas mulia yang harus dikerjakan. Nah, sekarang untuk bagaimana saya cara mengelola kejenuhan saya, stres saya gitu ya. Jadi kita kembali sebenarnya COVID itu apa sih yang menjadikan kita jadi kembali mengingat kenapa COVID ini terjadi. Jadi kita kembali ke ketuhanan bahwa dengan COVID ini ternyata ada kepedulian. Jadi tidak boleh egois. Terus kemudian kita juga mohon maaf kalau dulu sering ke mall ya kan. Dari COVID kan nggak ke mall. Nah ini bisa berhemat dan bisa tidak ini kan. Terus kemudian yang nongkrong itu kan juga tidak terjadi. Terus kemudian yang terpenting lagi ternyata oksigen itu luar biasa. Tuhan memberikan pada kita oksigen yang kita dengan mudah. Ini pasien-pasien itu sangat susahan seperti itu sampai ada beberapa yang kekurangan oksigen. Terus kemudian kita mempunyai alat namanya HFNC itu penggunaan alat bantu yang sebelum ke ventilator itu 1 menitnya membutuhkan 60 liter oksigen, coba langsung langsung habis ya. Jadi begitu dahsyatnya sehingga ternyata menjaga kesehatan itu sangat luar biasa dan kita tahu sebenarnya COVID ini penularannya lewat apa dan ini harus kita patuhi. Itu terus kemudian ya kalau kita stres saya suka lihat YouTube ada masakan-masakan terus hal-hal yang lucu. Oh berarti suka masak juga ya Bu Susi ya Bu, kalau di waktu-waktu senggang? Saya gini, selain tadi kalau kami paham ya, teman-teman saya kan sangat ini, saya masak, saya bawa makanan ke rumah sakit. Oh jadi, gitu. Jadi ya masak saya apa yang saya bisa tentunya, ya rawon, soto, saya orang Surabaya, jadi saya bawakan makanan ala Surabaya.
Oke, baik. Oh, berarti ini ya, Bu, kehadiran Ibu di rumah sakit itu selain ditunggu karena kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, juga masakannya ya, Bu, sama teman-teman. Karena Ibu Ya, sering ya, bawain ya. makanan. Ini ada materai saya, Mas. Ya, saya bawa makanan. Oke, Bu, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bu. Ibu mungkin ada pesan, Bu, ke masyarakat Kota Semarang yang kemarin kan Kota Semarang sempat melonjak tinggi, sekarang alhamdulillah sudah melandai, dan supaya tidak terjadi lonjakan itu lagi. Monggo, Bu. Ya, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa COVID ini sudah tahu teorinya. Maksud saya penularannya seperti apa dan apa namanya yang disebabkan oleh siapa. Kan penyebabnya adalah virus. Cara penularannya dengan cara out droplet atau outbound ya nggak masalah. Tapi yang penting harus menjaga jarak. Jadi tolong untuk semuanya bahwa kita harus bisa menahan diri, tetap menggunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, kemudian menghindari kontak ya, menghindari kontak, dan tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang dirasakan tidak nyaman, monggo segera ke fasilitas kesehatan. Itu sebenarnya yang penting, dan jangan lupa vaksin ya. Vaksin ini seperti saya sampaikan bahwa di rumah sakit kami itu ada jumlah total kematian yang bulan Juni Juli itu sekitar 1000-an ya. Dan ternyata ya. Jadi bulan Juni Juli Mei, Juni, Juli itu kalau di total sekitar 1000 lah, mungkin ada segitu. Ternyata dari itu yang vaksin hanya beberapa, hanya 5 orang saja sudah divaksin. Berarti vaksin ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi monggo masyarakat, Bapak Ibu sekalian, adik-adik karena sudah usia umur 12 sudah boleh ya. Sekarang untuk vaksin jangan ragu-ragu dengan vaksin karena vaksin ini juga membantu tetapi bukan satu-satunya ya, karena walaupun sudah vaksin kita tetap harus menggunakan masker, sering cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik, Bu Susi terima kasih sekali sudah mau bergabung di Sonora Hits spesial ulang tahunnya Sonora FM Semarang. Terima kasih Bu, sehat selalu untuk Ibu dan juga keluarga. Salam untuk teman-teman nakes dan juga seluruh staf di Rumah Sakit Wongsonegoro. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Sonora FM, part of KG Radio Network.